Selamat pagi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat tengah hari. Selamat bertemu sekali lagi. Rasa-rasa semalam macam kita kebaktian, sehingga mungkin ada orang berpikir, oh sudah selesai kebaktian. Tetapi hari ini untuk saudara dan saudari yang masih setia datang beribadah di Gereja Good Samaritan, selamat datang. Kiranya dalam kebaktian ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Tuhan beserta kamu. Dan beserta juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Bersama-sama, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak ada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita datang ke bait-Nya karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Sama-sama kita katakan, datanglah. Datanglah ke bait-Nya.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang lebih dekat di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan kami hidup. Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan
nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau alasan kami hidup Tuhan. Kau selamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Kau alasan kami hidup dan ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau alasan untuk setiap kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Dan hanya untuk Engkau kami hidup Tuhan. Pakai dan pimpin setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan yang mengikuti ibadah secara online Tuhan, kami berdoa Tuhan. Engkau sentuh setiap hati kami Tuhan. Bila kiranya Roh Kudus Engkau yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oh, oh haleluya Yesus. Bapa, sentuh setiap hati kami Tuhan. Biar setiap kami mempunyai mata seperti Engkau Tuhan, yang memandang orang yang belum mengenal Engkau di luar sana Tuhan. Berikan kami hati yang seperti Engkau Tuhan, hati yang mengasihi setiap umat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak, kami kembalikan semua ini Tuhan. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan. Amin. Doa untuk hari ini. Semua, Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami. Lebih daripada kami berdoa dan memberi lebih daripada apa yang kami ingin atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami kelimpahan rahmat-Mu. Ampunilah kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami. Dan berikanlah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk untuk pembacaan Alkitab. Pembacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 3 hingga 8, 17 hingga 22. Kejadian pasal 37 ayat 3 hingga 8, 17 hingga 22. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kerana katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya kerana mimpinya dan kerana perkataannya itu. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan.
Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari situ ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 5 ayat 21 hingga 26. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 5 ayat 21 hingga 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik, membawa kami sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Dan pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, sekali lagi tenangkan pikiran hati kami, supaya kami boleh fokus pada pemberitaan firman-Mu, dan firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh terima, bahkan kami menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi kami minta Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami masing-masing menolong kami supaya memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu tertanam di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi hari ini kita bercakap tentang kasih perdamaian. Apabila kita bercakap tentang perdamaian, perdamaian itu semua orang mau. Dalam keluarga kita mau supaya hubungan keluarga antara suami, istri, anak-anak, atau antara anak-anak dengan abang, kakak, atau adik, atau dengan anak-anak terhadap orang tua. Kita mau ada suasana yang damai. Ada perkataan ungkapan yang mengatakan seperti ini, surgaku, rumahku. Jadi ini yang kita inginkan dalam keluarga kita, supaya rumah itu menjadi seperti surga kecil, supaya orang yang berada dalam rumah itu, semua yang berada di dalam itu akan berasa damai. Tetapi kalau keluarga kita itu antara suami dan istri selalu bertengkar, orang tua selalu
bertengkar dengan anak-anak, Anda boleh bayangkan bagaimana keadaan keluarga itu. Jadi ungkapan rumahku surgaku bagi keluarga yang seperti itu bukan seperti itu keadaannya. Itu seperti rumahku nerakaku, ya, di mana semua orang yang berada dalam keluarga itu tidak dapat hidup damai antara satu sama lain dan merasakan bahwa hubungan itu antar sesama itu saling melukai, saling membuatkan seorang rasa disakiti dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau belajar tentang perdamaian dalam hubungan kita antara sesama, antara hubungan kita dengan orang lain, dengan siapa saja. Kita mau ada damai, supaya kalau ada damai, pikiran kita pun damai, hati kita pun damai, dan kita boleh meneruskan kehidupan kita dalam dunia ini dengan damai. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sangat menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini selepas dia mengajarkan ucapan bahagia. Ada beberapa ucapan bahagia, kemudian Yesus lanjutkan itu dengan hukum Taurat, Yesus dan hukum Taurat. Dan dalam bagian yang pertama di sini dalam ayat yang ke-21 hingga ayat ke-26 tentang hal membunuh. Kemudian kita melihat selanjutnya, membaca selanjutnya, sekurang-kurangnya ada 6 hukum Taurat yang dibahas oleh Yesus, tetapi dengan cara yang baru, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-21, jangan membunuh. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi membunuh itu tidak semestinya kau ambil pisau kemudian kau tikam seseorang dan orang itu mati. Tetapi rupa-rupanya Yesus memperluaskan makna membunuh itu bukan dengan membunuh secara nyata, tetapi apabila kau marah dengan seseorang, karena apabila marah dengan seseorang, apa yang terlibat? Kau punya perkataan kafir dan sebagainya, seperti Yesus katakan. Dan semua itu orang yang marah, kata Tuhan Yesus, itu membunuh, seperti seorang pembunuh. Kemudian Yesus mengatakan jangan firman Tuhan atau hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Kemudian Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dalam dia. Maksudnya jangan membunuh bukan berarti kau betul-betul bunuh orang itu. Kau marah dengan orang itu artinya kau juga seorang pembunuh. Tidak berzina secara jasmani, tapi Yesus kata kalau dalam matamu kau melihat itu, dalam hati kau mengingini berai terhadap wanita itu, Yesus katakan kamu sudah berzina. Dan ada beberapa lagi yang Yesus mengatakan tentang hukum Taurat. Dan yang terakhir Yesus mengatakan dalam hukum Taurat mengatakan kasihilah sesamamu. Itu bagus, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu di hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita boleh katakan, Yesus menampilkan hukum Taurat, tetapi cara memandang hukum Taurat itu, Yesus itu seperti memperhalusinya atau seperti mengubahnya menjadi sesuatu yang agak baru, tetapi tidak terlepas daripada hukum Taurat itu sendiri. Karena di awal-awal Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi cara menggenapi hukum Taurat itu Yesus memperhalusinya. Yesus memberi nafas yang baru, seperti lagu Piramli, lagu yang lama. Tetapi orang-orang zaman ini mengubah lagu itu sehingga lagunya masih sama, tetapi musiknya ada sedikit berbeza, mungkin cara nyanyinya pun ada sedikit berbeza, tapi lagu yang sama. Dengan kata-kata yang lain, lagu itu diberi nafas yang baru. Nah, ini yang Yesus lakukan. Apa masalahnya? Orang Yahudi mereka memang mentaati hukum Taurat, tetapi Yesus melihat ada satu perkara
yang membuatkan mereka kehilangan makna daripada mentaati hukum Taurat itu sendiri. Mereka memang lakukan itu dengan taat, tetapi yang satu ini Yesus melihat, ini kekurangannya. Karena mereka mentaati hukum Taurat, maka mereka mengabaikan apa yang namanya kasih. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut hukum Taurat tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan orang yang melakukan sesuatu yang baru itu dianggap tidak boleh. Karena ini hari Sabat. Dan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Mereka marah. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu punya anak domba jatuh dalam perigi, adakah kamu tidak mengulurkan tanganmu untuk menarik anak domba itu, ya, supaya diselamatkan? Yesus katakan dia dengan maksud dia menyembuhkan seseorang untuk menyelamatkan orang itu, bukan untuk membinasakannya. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, mereka taat hukum, tetapi mereka kehilangan kasih. Sehingga hal yang terpenting inilah yang sebenarnya Yesus selalu menegur mereka. Mereka memang taat, tetapi mereka kekurangan kasih. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada dua perkara yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, kasih menyempurnakan hukum. Ayat ke-21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, itu hukum Taurat. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi, ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hukum itu mengatakan jangan membunuh. Tetapi Yesus memperhalusinya, kalaupun kita bukan seorang pembunuh, tetapi apabila kita marah kepada saudara kita itu, kita seperti seorang pembunuh. Dan ini yang berlaku, apabila kita marah, apa yang terlibat? Kata-kata kita kan? Seperti yang dikatakan di sini, apabila orang itu marah, apa yang dia katakan? Kafir. Apa yang dikatakan? Jahil. Dalam bahasa Inggris itu bodoh. Agak kasar pula sebut perkataan. B-O-D-O-H. Jadi orang yang mendengar itu sakit hati atau tidak? Sakit hati? Ya, pasti sakit hati. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu tidak damai lagi. Karena amarah, lalu perkataan-perkataan yang tidak baik muncul dari mulut kita, menyebabkan hubungan itu tidak damai. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, dengar baik-baik, adalah seorang pembunuh manusia. Ini orang marah, keluarkan kata-kata yang jahat, sudah pasti hubungan itu sudah rusak. Dan kalau nampak muka orang itu di gereja, terus paling muka, pergi ke tempat yang lain. Kenapa? Tidak mau bertemu, benci. Dan Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan, orang itu pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Mungkin kita di sini bukan pembunuh, kita tidak bunuh orang lain. Tetapi apa yang menjadikan kita seorang pembunuh? Apabila kita marah, apabila perkataan keluar yang jahat keluar dari mulut kita, apabila kita membenci saudara kita, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita seorang pembunuh. Kita seorang pembunuh. Ada orang yang bunuh diri, kenapa? Karena orang selalu mengatakan kepada dia, kalau ini B-O-D-O-H, B-O-D-O-H. Orang itu tertekan lalu bunuh
diri. Walaupun bukan secara langsung kita membunuh orang itu, tetapi perkataan kita seperti kes-kes membuli, ada orang bunuh diri. Secara tidak langsung kita menjadi pembunuh. Roma pasal 12 ayat 9 hingga 10 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat jangan membunuh, tetapi Yesus memberi nafas yang baru. Marah dengan orang lain itu juga pembunuh. Dengan arti kata yang lain, kasih di sini dikatakan kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kalau ada hukum, harus ada kasih yang menyertai. Kalau tidak, demikianlah praktik orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka mentaati Taurat, tetapi mereka mengabaikan kasih. Sehingga mereka tidak ada kasih. Mereka tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Tidak mau duduk makan bersama dengan mereka. Apabila Yesus dijemput oleh Lazarus ke rumahnya, orang bersungut-sungut. Kenapa Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak membunuh secara nyata, tetapi apabila kita marah, apabila kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, apabila kita membenci saudara yang kita lihat, kita adalah pembunuh. Jadi apabila dikatakan di sini kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kasih itu tidak berbuat jahat, artinya kalau kau mengasihi seorang, tidak mungkin kau mengatakan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan sebagai seorang Kristen. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Jadi saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita memang mematuhi peraturan-peraturan yang ada, SOP yang ada, yang kerajaan keluarkan, ataupun SOP dalam gereja. Kenapa? Karena kita mengasihi. Kita mengasihi, kita menghormati satu akan yang lain. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan saudara yang kita lihat di depan mata kita, kita tidak kasihi. Yohanes mengatakan seperti itu. Ada orang yang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya. Yohanes mengatakan bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang kamu tidak lihat, sedangkan saudara yang kamu lihat di depan mata itu kamu tidak mengasihi mereka. Orang yang nampak di hadapan kita tidak menunjukkan kasih kita. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat dengan mata kita? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kasih itu mesti ada dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh berdamai antara satu sama lain dengan kasih yang ada itu. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Ini perkataan sungguh-sungguh, sepenuhnya. Apabila kita mengasihi seorang, sungguh-sungguh, bukan separuh hati. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kepentingan kasih itu, dengan kasih yang ada itu, menahan diri kita daripada marah. Tidak salah untuk marah. Tapi marah kita itu harus bertempat, ada sebabnya. Bukan marah sembarang. Saya kuat marah karena saya punya tekanan darah tinggi. Ada orang beri alasan begitu. Memang betul orang yang ada tekanan darah tinggi itu cepat marah. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita. Apabila kita mengasihi orang lain,
sudah pasti apabila marah kita itu bertempat untuk tujuan yang baik. Sudah pasti kalau kita mengasihi orang, kita tidak mungkin mengatakan orang itu kafir, orang itu jahil, orang itu BODOH. Tidak mungkin. Kalau kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kita ada niat untuk melakukan apa yang jahat. Karena kasih itu, orang yang mengasihi itu tidak akan melakukan apa yang jahat. Jadi kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada hari ini, tanya dalam hati kita sendiri masing-masing. Adakah saya memiliki kasih? Kasih yang tidak melakukan apa yang jahat terhadap sesama. Kasih yang tidak menyimpan dendam terhadap sesama. Kasih yang tidak merancang apa yang jahat untuk mencelakakan orang lain. Walaupun mungkin di luar orang melihat kita, oh ini orang yang taat Tuhan. Taat, rajin setiap minggu pergi ke gereja. Setiap minggu terlibat dalam pelayanan di gereja. Hari-hari baca firman Tuhan. Itu bagus kan? Kita mentaati Tuhan. Tetapi adakah ketaatan-ketaatan kita terhadap perintah-perintah Tuhan itu disertai dengan kasih? Mungkin kita pergi ke gereja, tapi kita tidak ada kasih terhadap orang yang ada di kiri kanan kita. Kita datang di gereja, tidak peduli orang di kiri kanan, dengar kemudian pulang. Begitu saja, tidak ada persekutuannya di sana. Atau kita ada kasih dalam hidup kita. Hal yang kedua, kasih adalah dasar perdamaian. Matius pasal 5 ayat 23 hingga 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Kali-kali saya baca perkataan ini. Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam, bukan dalam hatimu, dikatakan di sini dalam hati saudaramu. Apa yang dalam hati saudaramu? Dalam hati saudaramu terhadap engkau ada sesuatu yang tidak beres. Tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini bukan masalah hati kita, tetapi kita teringat masalah hati orang lain. Masalah hati orang lain itu terhadap diri kita. Kalau mungkin masalah itu kita sendiri ada masalah dengan orang lain, mungkin lebih mudah kita mengerti ya, kita datang kepada orang itu dan minta maaf. Tetapi ketika mempersembahkan persembahan itu, kita teringat bukan hati kita, hati orang lain. Terhadap siapa? Terhadap kita. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan sehingga hatinya disakiti. Kita mempertimbangkan itu. Kadang-kadang kita pikir itu bukan masalah saya, masalah dia. Tidak mau berdamai. Yesus mengatakan, masalah itu bukan hanya masalah hati kita, tapi hati orang lain yang merasa sesuatu terhadap kita. Mungkin kita sakiti hati dia, mungkin ada kata-kata yang menyinggung dia. Kalau kita teringat, Yesus kata, tinggalkan dulu persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini seperti macam kita pergi ke gereja, sementara kita duduk-duduk dengan firman Tuhan, lalu kita teringat, kenapa pelecehan itu ya, macam marah-marah dia sama saya. Seperti begitu.
orang lain, mempertimbangkan orang lain. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga orang itu rasa tidak selesa dengan kita, rasa tersinggung dengan kita. Yesus kata, apapun yang kita lakukan, mungkin kita sebagai pelayan jemaah, sementara kita melayani jemaah, kita teringat, kenapa bahasa itu? Macam masa-masa muka dia tinggu saya. Ada sesuatu? Atau kita teringat kita lakukan sesuatu memang salah dan membuatkan orang itu tidak senang? Masa kita sedang melayani? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, tinggalkan itu dulu, bereskan dulu masalahmu, berdamai dahulu dengan orang itu, baru kembali lagi lakukan pelayananmu. Sementara berdiri di depan menari rebana, kau teringat itu seorang yang lain. Atau semasa bermain alat musik, kau teringat orang lain. Yang kau sadar kau sudah sakiti hati dia. Tinggalkan semua, kata Yesus. Berdamai dulu. Bagaimana kita mau datang ke gereja, datang melayani Tuhan, tetapi kita ada masalah dengan orang lain. Kita ini mau bertemu dengan Tuhan, mau mengalami hadirat Tuhan, mau mengalami berkat daripada Tuhan, tetapi seperti ada sesuatu yang tidak beres hubungan kita dengan sesama. Apa yang Yesus katakan ini ialah sebelum kita mau berhadapan dengan Tuhan, selesaikan hubungan kita dulu antara sesama, baru kita kembali menghadap Tuhan. Bagaimana kita lakukan pelayanan di gereja, bagaimana kita datang gereja, kalau ada saudara di tempat kita tinggal pun kita terus begitu ya. Atau berjalan begitu berselisih terus pergi tempat yang lain. Kita ini mau bertemu dengan Tuhan. Kalau ada masalah seperti itu, Yesus kata berdamai. Selesaikan dahulu. Kalau tidak, mungkin dalam gereja kita terlibat dalam pelayanan, kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dan sebagainya, kita sambut perjamuan suci. Tetapi ada sesuatu yang menjadi halangan bagi kita. Sehingga secara pribadi walaupun tubuh jasmani kita berada di sini, lakukan pelayanan di sini, tetapi kita tidak bertemu dengan Tuhan secara roh. Itu seperti kita datang ke gereja, kembali lagi tanpa membawa berkat dari Tuhan. Kenapa? Mungkin masalah hubungan antara satu sama lain. Ada kepahitan, ada perasaan disakiti, dilukai dan sebagainya. Bagaimana kita mau menghadap Tuhan ya, seperti begitu? Bagaimana? Kita tidak boleh buat begitu. Yesus menganjurkan, tinggalkan dulu, berdamai dulu, kemudian kembali lakukan. Apabila hubungan kita dengan sesama sudah beres, maka kita lebih mudah terbuka di hadapan Tuhan. Prinsip firman Tuhan, kalau kita mengampuni seseorang, Tuhan akan mengampuni kita. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan ampuni kita, tetapi kita teringat ada sesuatu yang tidak beres, tapi pura-pura saja, fokus kepada Tuhan saja, itu lupakan dulu. Bagaimana Tuhan mengampuni kita? Efesus pasal 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bukan bermaksud tidak boleh marah. Dalam kemarahan itu jangan sampai kita berbuat dosa. Karena apabila kita marah, apa yang kita lakukan? Selalunya perkataan kita yang keluar. Memang susah itu. Apalagi kalau kamu seorang pemandu kereta. Kamu pandu kereta, orang tiba-tiba potong kamu, tidak lampu isyarat, kamu terkejut. Nah, kamu dengarlah itu kata kamu sendiri. Kata-kata apa itu?
Kalau marah jangan sampai kita berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarmu. Maksudnya janganlah berlama-lama marah. Memang kita marah iya, tapi jangan berlama-lama marah. Kalau lama-lama marah itu boleh menjadi kepahitan. Sampai bila-bila nampak orang itu di gereja terus dia mau tengok lagi mukanya. Oh, saya mau fokus pada Tuhan saja. Mana mungkin. Ya, mana mungkin. Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau hal itu bergantung kepada kita, kalau kita yang berada dalam situasi seperti itu, firman Tuhan mendorong kita supaya pilihan kita, supaya kita memilih hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang itu termasuklah orang yang menyakiti hatimu. Semua orang itu termasuklah orang yang kita anggap sebagai musuh. Itu semua orang tanpa terkecuali. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Matius pasal 25 ayat 26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilimparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yang pertama tadi, selesaikan hubungan kita sebelum kita menghadap Tuhan. Berdamai. Dan apabila kita berdamai itu, katanya perkataan yang digunakan di sini, segeralah berdamai. Sementara dalam perjalanan, segeralah berdamai. Bukan menunda. Jadi pada waktu kita lakukan pelayanan hadapan Tuhan, lalu kita teringat orang lain ada sesuatu yang tidak beres karena apa yang kita sudah lakukan, yang kita sadar kita berdosa, kita sadar kita sudah lakukan kesalahan, menyakiti hati orang itu mungkin dengan perkataan kita, atau mungkin dengan tindakan kita membuatkan orang itu tersinggung. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, segeralah berdamai. Itulah sebabnya Yesus mengatakan tinggalkan itu persembahan. Kenapa tinggalkan itu persembahan? Supaya kita ini segera berdamai dengan orang yang mungkin kita sakiti hatinya. Segeralah berdamai, bukan menunda. Jangan pikir, oh ya Tuhan betul pula saya lakukan sesuatu membuatkan dia sakit hati. Tapi tidak apalah Tuhan, nanti hari ini belum lagi. Saya mau fokus kepada Engkau, nanti hari-hari yang lain atau pada minggu berikutnya barulah saya mau berdamai dengan dia. Tunda-tunda. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sampai pada minggu berikutnya, mungkin perkataan yang sama juga. Oh nantilah Tuhan, saya minggu ini fokus dulu kepada, supaya pikiran saya tidak terganggu, nantilah saya jumpa dia minggu berikutnya untuk minta maaf. Minggu berikutnya pun sama juga. Jadi apabila kita mau berdamai dengan seseorang, jangan tunda-tunda. Berusahalah. Apa yang terlibat di situ biasanya kita punya egois, itu kesombongan kita sebenarnya yang menjadi masalah. Kita sudah salah kepada orang lain, tapi kita tidak, karena egois itu, karena kesombongan itu membuatkan kita tidak berani untuk mengakui kesalahan. Kalau saya akui kesalahan saya, nampaklah bahwa saya ini seorang yang betul-betul bersalah. Oh, seperti itu, ada kesombongan itu. Jadi kesombongan itu membuatkan kita menunda-nunda. Mungkin juga ada yang tidak berani lah. Tetapi semua itu berpunca dari hati kita sendiri. Kesombongan itu, sehingga sombong itu membuatkan kita memikirkan banyak 1001 macam alasan yang membuatkan kita pada akhirnya menunda untuk meminta maaf
kepada orang yang kita kasihi. Yesus mengatakan segeralah berdamai. Segeralah berdamai. Jangan sampai nantilah. Orang itu meninggal dunia tiba-tiba baru kita menyesal. Baru kita menyesal. Kenapa saya tidak cakap? Minta maaf. Perkataan minta maaf. Dua perkataan saja. Minta maaf. Sementara orang itu masih hidup. Saya pikir kita akan berasa sangat menyesal seumur hidup kita. Seperti juga ibu bapak dengan anak-anak krisis, dengan anak-anak semasa hidup ibu bapak, mungkin anak-anak antara bapak marah dengan anak-anak, mengeluarkan kata-kata yang keras, anak-anak tidak menghormati orang tuanya, sekali mau minta ampun, minta maaf kepada orang tua sudah meninggal dunia. Saya pikir itu penyesalan yang sangat dalam hati kita. Kalau kitalah orangnya, kita tidak sempat minta maaf. Perkataan saja, minta maaf. Kenapa? Karena menunda. Jadi apabila kita teringat ada orang yang sakit hati karena perbuatan kita, Yesus mendorong kita segera berdamai. Selagi ada kesempatan, segera berdamai. Segera berdamai, jangan tunda-tunda. Kalau kita menunda-nunda, maka kita apabila kita menyakiti hati Tuhan dan Tuhan mengatakan, tunggulah nanti saya ampuni kamu. Sekarang belum masanya. Maukah kita seperti begitu? Karena prinsipnya apabila kita mengampuni orang lain, Tuhan akan ampuni kita. Tetapi apabila kita tidak mengampuni orang lain, tetap menyimpan kemarahan, tetap melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu untuk mencelakakan orang lain, bagaimana Tuhan mengampuni kita? Nanti Tuhan kata, tunggulah ya, saya pikir-pikir dulu untuk mengampuni kamu. Sangat malang ya kalau tiba-tiba kematian itu menjemput kita. Karena setelah kematian tidak ada peluang lagi untuk bertobat. Tidak ada peluang lagi untuk minta maaf. Jadi sementara masih ada, Yesus katakan segeralah berdamai. Sama ada betul-betul masalah itu masalah kita atau mungkin salah paham orang itu terhadap kita. Kita tidak ada niat sekalipun untuk menyakiti hati dia, tapi hatinya tersakiti. Firman Tuhan katakan kalau hal itu bergantung kepada kita, mari kita memilih untuk berdamai dengan semua manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kami akui bahwa dalam perhubungan antara sesama dengan sesiapapun, seringkali kami disakiti maupun kami sendiri menyakiti hati orang lain. Tetapi hari ini kami belajar tentang kasih perdamaian. Bahwa meskipun kami seorang Kristen yang orang lain nampak kami ini rajin ke gereja, setia dalam pelayanan dan sebagainya, kami memenuhi hukum-hukum Tuhan. Tapi kalau tanpa kasih, semua yang kami lakukan itu sia-sia belaka. Dan oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya membereskan hubungan antara sesama kami sebelum kami masuk menghadap Tuhan. Supaya kami saling mengampuni antara satu sama yang lain. Tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi hubungan itu, krisis dalam hubungan itu harus diselesaikan. Harus ada perdamaian. Barulah kami boleh menghadap Engkau. Dan apabila kami mengetahui dan menyadari ada seseorang yang sudah kami sakiti, tolong kami Tuhan. Supaya melepaskan perasaan ego di dalam hati kami. Sehingga kami tidak berani atau kami memikirkan kami saja yang benar. Sehingga kami menunda-nunda untuk meminta pengampunan, meminta maaf antara satu sama yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya bertindak segera selagi ada kesempatan
untuk kami berdamai di antara satu sama yang lain. Karena apabila kami saling mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni kami. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diminta berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan. Sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, saya mengalu-alukan kedatangan buat saudara-saudari yang baru pertama kali ya datang ataupun menghadiri kebaktian kita pada petang ini. Kalau ada, sila angkat tangan Anda atau melambai-lambai supaya kita tahu Anda baru pertama kali menghadiri kebaktian. Oke, di sini ada 2 orang, ya puji Tuhan. Ada lagi? Ya. Ya, haleluya. Ya, kalau tidak ada, kita beri kemuliaan lagi sekali kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi kita mendorong buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir ya kebaktian kita. Ya, saya mendorong kalau Anda tidak ada tempat untuk beribadah, tempat ini terbuka buat Anda. Ya, jadi seterusnya kita akan melihat pengumuman kita pada tanggal ataupun tarik 26 Jun. Ya, kita ada kebaktian pembaptisan. Ya, pembaptisan bagi saudara-saudari yang ingin dibaptis, ya Anda boleh serahkan borang permohonan pembaptisan Anda dengan lengkap ya di pejabat selewat-lewatnya 12 Jun. Pastikan Anda mengantar semua detail apa semua lengkap ya supaya memudahkan pihak gereja untuk selanjutnya ya. Oke, seterusnya kuis Alkitab Karitas. Ya, saya percaya Anda sudah memulai untuk membaca buku Yosua ya karena kuis Alkitab bermula daripada buku Yosua. Jadi itu akan diadakan pada 7 Agustus jam 2:30 petang di gereja ini. Jadi bagi Anda yang berminat ya kami mendorong untuk Anda terlibat bersama. Ya bukan saja untuk bahasa Inggris, bahasa Cina, tetapi juga bahasa Malaysia. Jadi saya mendorong Anda untuk bersama-sama. Jadi terus membaca buku Yosua. Dan hari ini bagi adik-adik sekolah minggu. Ya hari ini kita tidak ada sekolah minggu. Ya kita akan ada minggu depan. Jadi adik-adik boleh beribadah terus saja sampai ke akhirnya. Dan yang pengumuman terakhir, persekutuan muda-mudi. Nah saya melihat tadi ada 2 orang muda-mudi ya. Anda boleh ikut muda-mudi. Di sini Anda boleh hubungi saudari Olga
ya, setiap malam Sabtu. Itu diadakan pada 7:30 petang malam sampai 9:15 malam. Jadi itu akan diadakan di Dewan. Kalau Anda tidak ada kendaraan, ya kita sediakan kendaraan buat Anda. Hanya perlu tinggalkan nama dan kontak number supaya kita boleh menghubungi Anda. Dan seterusnya Anda boleh melihat bulletin pengumuman Anda di bulletin yang telah disediakan. Dan masa ini kita siapkan diri kita untuk doa syafaat. Jemaat boleh berlutut atau duduk. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tidak sekalipun Engkau membiarkan kami kesusahan melebihi keadaan kami. Kami percaya kekuatan yang Kau berikan datang daripada Engkau, dan hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Bapa dalam surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena acara keamatan yang telah kami lalui dalam gereja kami kemarin. Kami bersyukur karena kehadiran yang jiwa-jiwa yang sedia dituai. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa ini akan dapat diselamatkan bagi Tuhan. Kami juga Tuhan mau memuji Tuhan karena kami percaya dan kami berharap bahwa semakin imannya kami Tuhan, kami percaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk semua pimpin awam di 3 kebaktian, khususnya dalam bahasa Cina, Inggris dan juga bahasa Melayu. Tuhan, Engkau urapi mereka, biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hidup mereka, supaya mereka Tuhan terus mempunyai beban untuk melayani Tuhan dalam gereja kami, melayani jemaat Tuhan di gereja kami, dan seterusnya Tuhan merambatkan lebih ramai jiwa-jiwa diselamatkan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk diocese kami, di mana akan ada musyawarah jawatan kuasa diocese pada 29 hingga 30. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mengurapi Archbishop kami, Archbishop Datuk Mirtajiki, yang akan mengurusikan musyawarah ini. Tuhan, biarlah Tuhan setiap perbincangan maupun agenda yang dibawa dalam musyawarah ini Tuhan, itu akan memuliakan nama Engkau dan memuliakan Tuhan pekerjaan diocese kami Tuhan di Sabah ini. Kami percaya Tuhan lebih ramai gereja-gereja akan ditanam, lebih banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan bagi nama Tuhan. Berkati diocese kami Tuhan, tolong diocese kami Tuhan, punya pekerja yang sikit. Kami mohon biar Tuhan sendiri mengantarkan Tuhan pekerja-pekerjanya kepada ladang-ladang yang besar di Sabah ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kerajaan, khususnya untuk negeri Sabah. Kami berdoa Tuhan agar Kementerian Kesehatan dan agar pihak kuasa Tuhan dan kaki tangan pengurusan dapat diberikan kebijaksanaan untuk memperhatikan kebajikan para pesakit, khususnya yang berada di unit rawatan rapi ICU Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga Tuhan kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka dengan amanah dan integriti yang adil. Rapi keluarga mereka, pelihara mereka Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan hikmat mereka kepada masyarakat Sabah. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk negara kami. Kami berdoa Tuhan karena kami percaya negara kami punya banyak sumber keuangan. Biarlah Tuhan sumber keuangan itu Tuhan dapat diolah dengan baik oleh menteri-menteri maupun orang-orang yang telah diberikan kuasa dan amanah Tuhan dalam menjaga dan menguruskan sumber-sumber keuangan negara kami. Tuhan, kami merindukan pemulihan ekonomi negara kami. Kami mendengar akan rintihan-rintihan, akan harga-harga yang mahal, gaji-gaji yang mahal, kesusahan-kesusahan, kehilangan pekerjaan. Tapi kami percaya di dalam tangan Tuhan, di dalam lambungnya Tuhan tiada satu yang mustahil. Karena Engkau Tuhan yang adil, yang melakukan segala sesuatu sesuai pada waktunya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja dari kalangan kami, selamatkanlah hidup kami. Kami percaya semua ini, hanya dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi di dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dengan kasih dan damai dengan sesama manusia.
semua. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampuni kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Damai. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang sehidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Amin. Saya mendorong kita semua, memang kita tidak ada kantong persembahan, tapi memang ada 2 kotak yang telah disediakan, di mana waktu kamu masuk, kamu boleh memberi persembahan, ataupun sebelum kamu naik ke depan untuk menerima jamuan kudus, boleh melakukan yang sama juga. Jadi ini kita akan kembali dengan doa mulai minggu ini, supaya mengingatkan kita semua sekali lagi tentang kesetiaan kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Patut bersyukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya Dia telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitannya Dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Sama menjemput dan duduk, mari kita siapkan hati untuk menerima jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat berdamai yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya
akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan lalu dia memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini, kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati menerima roti dan air yang anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Kerana segalanya adalah pemberian-Mu. Dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang kami utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Sebelum kita terima berkat daripada Tuhan, nanti di mana kamu akan lihat Badri dan juga pemimpin akan berada di pintu masuk supaya kita akan kembali di mana kita akan salam dengan kamu. Okay? Sejak 2 tahun sudah kami tidak pernah jabat tangan. Hari itu waktu saya ikut satu meeting mesyuarat persekutuan lah, mau berjabat tangan. Kami tidak tahu macam mana berjabat tangan. So waktu saya begini, dia begini. Okay? Waktu saya mau sampai sudah, saya ubah, dia begini. Ya. Akhirnya macam mana? Kami begini saja. Ya. Tapi sekarang SOP boleh. Ya, jadi nanti yang mau jabat tangan teruskan saja. Tapi ada juga penyambut tetamu di sana akan sanitize lah. Jadi setiap kali, yang penting sekarang adalah lepas kami sentuh apa-apa ya. Kami harus sanitize sebelum kita sentuh muka kah, mulut kah, ataupun mata kah, hidung kah kami. Okey? Jadi kita buat sama-sama. Mulai kita kembali di hujung lepas ibadah kami kita akan berjabat tangan dan salam di antara satu sama lain. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bawa kesyukuran kita kepada Tuhan. Cita penuaian bagi setiap kita yang setia melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, ketika Tuhan
Ibadah kita telah selesai, jumpa minggu hadapan.